Saya menganggap ini bukan hari Jumat, Sabtu, Minggu atau Senin. Ini 12 hari menuju kekalahan Jokowi. Aduh, Jokowi itu kan hebat banget dalam menegaskan sesuatu. Kayak KKN dalam pemilu sekarang, terutama Pilpres, itu kan jelas banget KKN-nya. Menurut saya sekarang ini bukan perubahan versus kelanjutan, tetapi perubahan untuk perbaikan dan kelanjutan pengerusakan. Saya itu sangat percaya bahwa mereka yang berlebihan pasti kena hukuman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus-menerus menjaga kewarasan. Dan punggawa kewarasannya orang yang selama ini konsisten menjaga integritasnya. Amin. Jadi waras banget maksudnya. Amin, amin. Kang E.F. Saifullah Fatah. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh kalau ngelihat Kang E.F. agak bingung-bingung Mas. Kenapa itu? Kang E.F. kalau menyatakan sesuatu, kedalaman, ketajaman dan faktual, hampir tak mungkin orang membantah. Tapi itu dilakukan dengan senyum. Kalau kejahatan Mas, pembunuh berdarah dingin. Cuman kalau ini kebaikan, saya berarti orang baik berdarah panas. Semakin mendekati hari pencoblosan, semakin terkuak begitu dahsyat kecurangan berserakan. Dan bahkan itu terkonsolidasi sih. Dan Kang E.F. secara sadar mengemukakan, walaupun tidak sangat terbuka, hasil survei menyatakan memang luar biasa itu. Indikasi-indikasi itu. Nah, kita akan ditunjukkan apa sesungguhnya yang sedang terjadi di seantero jagat, terutama Indonesia ini. Gimana sih Mas? Pertama, kalau ada atribusi baik untuk saya perlakukan sebagai doa. Amin. Nah, yang kedua, saya menganggap ini bukan hari Jumat, Sabtu, Minggu atau Senin. Ini 12 hari menuju kekalahan Jokowi. Ini nggak main-main Mas. Karena ketika kita mematok sesuatu sebagai bagian dari perjuangan, itu jangan tanggung-tanggung. Jangan pernah ada celah sedikit pun untuk pesimis ketika kita menganggap itu hal baik yang mau kita capai. Karena Allah sesuai prasangka hambanya. Ya betul. Nah, berkaitan dengan yang tadi Mas Bambang Jayanta sampaikan, itu adalah kami memang baru saja menyelesaikan survei. Kami yang dimaksud di sini adalah Polmark Indonesia. 14 Januari sampai 25 Januari. Salah satu yang terpotret itu memang masifnya bantuan sosial, garis miring bantuan tunai, langsung tunai, BLT. Jadi luar biasa. Luar biasa masif. Dan saya memahami ini bukan hanya sebagai bagian dari potensi kejahatan pemilu atau kecurangan, tapi sudah praktek korupsi yang amat sangat besar. Kayaknya karena memang mesti dinaikin maksudnya levelnya bukan hanya curang saja. Jadi kalau sudah korupsi kan udah kriminal, tindakan kriminal itu. Kejahatan berat itu ya. Dan ketika kemudian dilacak dari hulunya, yaitu penganggaran untuk itu kan memang dahsyat. Jadi saya baru tersadar bahwa ternyata anggaran untuk kegiatan-kegiatan seperti bansos, BLT dan lain-lain yang sejenis tahun ini itu hanya bisa dikalahkan oleh anggaran yang sama tahun 2020 ketika kita di puncak COVID. Dan memang semua aktivitas negara berderma itu adalah aktivitas utama karena semua orang sangat sulit pada waktu itu. Nah, pada waktu itu 498 triliun dikeluarkan dalam 1 tahun oleh APBN kita. Nah, sekarang cuman beda 1,2 triliun Mas. Jadi 496,8 triliun. Dan itu adalah naik lebih dari 50 triliun dibandingkan tahun lalu. Artinya Indonesia rupanya didefinisikan oleh pemerintahnya dan diwujudkan dalam bentuk alokasi pembelanjaan negara, anggaran dan pembelanjaan negara, itu seperti sedang mengalami kesulitan yang harus segera ditolong. Menurut saya jika ini didefinisikan sebagai kecurangan, inilah kecurangan yang paling berbahaya dan brutal. Karena kecurangan yang dibungkus dengan tindakan yang tepat waktu, tepat kebutuhan, tepat sasaran,
setelah pandemi lalu resesi, kemudian kita menghadapi kemungkinan suksesinya itu di tengah kesulitan kan artinya. Karena pandemi selesai, kesulitan kan tidak langsung menguap hilang. Nah, inilah yang terjadi dan itu dimanfaatkan betul. Dan ketika kita lacak definisi korupsi di undang-undang korupsi, terpenuhi bahwa itu anggaran negara yang dengan menggunakan kekuasaan, kewenangan atau otoritas, lalu kemudian diselewengkan untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan kelompok yang sempit atau korporasi. Dan semua kan terpenuhi. Karena ketika dipersonalisasi bantuan sosial itu, lalu kemudian dikaitkan dengan kontestasi, orang merujuk pada 2 kontestasi yang sedang berjalan kan, pemilihan presiden di mana putra presiden menjadi calon wakil presiden, dan pemilihan legislatif di mana putra presiden menjadi ketua umum partai yang berjuang ingin masuk parlemen dengan melampaui parliamentary threshold. Jadi ketika ada seorang anggota DPR yang 2 hari yang lalu bertemu saya di Jakarta dan baru pulang dari dapilnya bercerita bahwa di sana pembagian bantuan-bantuan semacam itu bahkan sudah seperti terang-terangan dibagikan oleh kader atau jaringan partai tertentu yang berkait dengan hubungan keluarganya dengan Presiden Jokowi itu. Wah, itu bahaya sekali sudah. Jadi menurut saya ini bukan saja kecurangan definisinya sudah. Ini sudah kejahatan. Kejahatan pemilu. Tidak boleh dibiarkan karena kemudian kan jadi presiden nanti. Jadi pelipat gandaan kekuatan untuk melawan soal-soal ini memang harus dikumpulkan sekarang dengan target yang berbeda-beda. Target jangka pendeknya adalah dicegah, dihentikan, sehingga sebagian besar, sebisa mungkin, sebagian besar sekali dari rencana atau potensi kecurangan atau kejahatan itu tidak teraktualisasikan pada saat menjelang 14 Februari. Yang kedua, ini yang dipermudah yang nanti bisa jadi bahan pembicaraan kita. Setelah berhasil mengatasi target atau kampanye mereka sehingga tidak bisa menang 1 putaran dipaksakan dan ternyata ada putaran yang kedua, itu lebih mudah. Karena 14 Februari dan semua prosesinya itu akan membongkar semua kejahatan, aib dan lain-lain yang terjadi pada saat itu. Kita akan bisa melacak datanya, lokasi TPS-nya, polanya, strategi yang kita bisa duga di belakang itu dan seterusnya. Kalau itu sudah terjadi, maka target kedua kita adalah mengalahkannya 26 Juni. Ya syukur-syukur ternyata Allah berkehendak lain bukan nunggu 26 Juni 14 Februari sudah kalah kan siapa tahu ya. Tetap saja kita harus pelihara baik sangka atau optimisme itu. Jadi yang pertama Kang Ep menjelaskan bahwa kualitas kebrengsekannya ini harus dikualifikasi sebagai kejahatan, bukan lagi kecurangan. Bukan lagi kecurangan semata-mata. Bagian pertama itu. Bagian yang kedua, struktur kekuasaan itu bekerja dengan sangat sistematis ya. Ada aparatnya, ada penegak hukumnya, ada ASN-nya. Jadi ini yang disebut dengan well organized crime, Mas. Kalau dalam istilah ini well organized. Dengan well organized maka kemudian dampak kerusakannya juga dahsyat. Ini bukan sekedar hilangnya kerugian keuangan negara, tapi rusaknya struktur dan nilai demokrasi. Dan peradaban sebenarnya sedang dihancurkan. Nah, yang paling menarik adalah Kang Ep kemudian bukan hanya mencoba menjelaskan dan membangun kesadaran. Kang Ep mulai mencoba mentransformasi, kita memerlukan tools. Beberapa hari yang lalu saya lihat tuh Kang Ep udah mulai apa? Warga jaga suara. Warga jaga suara. Boleh jelasin gak itu Mas? Ini kan kayaknya punya kaitan tuh. Ketika kesadaran itu sudah mulai muncul dan memuncak, dia perlu dikanalisasi dengan instrumen. Betul. How to control itu. Itu gimana tuh Mas? Nah, percaya atau tidak, sebetulnya ini bermula 2 minggu yang lalu. Ketika pada hari Jumat saya bertemu dengan seorang kawan yang sudah lama tidak bertemu, dan tiba-tiba pada saat sholat Jumat kami cuma terpisah oleh 1 orang, 1 shop terpisah 1 orang. Dan kawan ini antara lain yang pada waktu 2017 akhir dan 2018 awal Polmark Indonesia terutama saya membantu secara pro bono Parti Keadilan Rakyat
Wan Aziza Ismail saat Anwar Ibrahim masih di penjara waktu itu. Teman-teman inilah yang membantu saya melakukan digitalisasi, mengurus IT dan lain-lain. Kami dipertemukan 2 minggu yang lalu, ngobrol. Sore itu juga kita langsung meeting, ngobrol. Dan ternyata titik temunya adalah apa yang selama ini saya suarakan, mereka diam-diam sudah menyiapkan perangkatnya. Jadi pertemuan sore itu akhirnya melahirkan gerakan warga jaga suara. Boleh dijelasin nggak Mas? Nah, warga jaga dikemukakan, saya pengen penjelasan yang lebih. Ya. Warga jaga suara adalah satu gerakan yang mempersilahkan, memberi kesempatan kepada setiap orang menjadi pengaman suara. Memang dengan waktu yang terbatas, fungsi pengamanan suara yang masih bisa dikerjakan sekarang itu sudah terbatas. Tetapi menurut saya tetap sangat besar gunanya. Ada 3 hal yang nanti bisa dikerjakan oleh setiap orang dalam gerakan warga jaga suara. Yang pertama adalah menjadi warga pelapor potensi pelanggaran atau kecurangan dalam pemilu. Kita paham bahwa tidak semua warga paham betul detail peraturan. Apakah ini melanggar atau tidak? Ini jangan-jangan bukan pelanggaran, tapi kok kayaknya saya nggak nyaman kalau orang melakukan itu misalnya. Nah itu dipersilahkan, laporkan saja. Soal kategorisasi dan lain-lain urusan berikutnya. Termasuk juga gerakan ini yang insya Allah akan menghubungkan diri kami dengan jejaring partai dan tim pemenangan Pilpres misalnya. Sehingga nanti semua laporan yang masuk ke aplikasi itu kemudian bisa sesegera mungkin kami laporkan, dengan segera kami laporkan kepada stakeholders yang lain. Kalau mereka kemudian memproses, memformalkan pelaporan, itu masih ada waktu. Dan karena ini sistemnya real time ya, mereka laporkan pada hari itu, kami terima hari itu, kami bisa sebarkan saat itu juga, maka sangat memungkinkan. Nah, menurut saya ini pekerjaan penting harus dikerjakan oleh siapapun. Waktu yang terbatas tidak menghalangi kita untuk tetap berbuat. Lalu yang kedua, di TPS masing-masing, kami mintakan untuk memfoto C1 plano. Baik halaman 1, halaman 2, dan halaman 3. Kan C1 plano di Pilpres nanti ada 3 halaman. Jadi di dalamnya itu termasuk data seperti daftar pemilih tambahan misalnya, DPTB. Ada suara tidak sah, ada suara sah, yang tentu saja merujuk pada DPT. Dan kemudian kita bisa merumuskan tingkat partisipasi. Beberapa istilah yang saya gunakan ketika nanti sudah distrukturkan datanya, setelah hari H masuk, mungkin besok malamnya sudah selesai seluruhnya dikategorisasi dan dipetakan. Itu modal yang luar biasa untuk peperangan berikutnya. Dengan asumsi 2 putaran. Maka kita akan tahu tuh Mas, DPTB seberapa besar? Apakah sedahsyat di Jakarta 2017 putaran 1 yang DPTB-nya sampai 249.000 lebih untuk DPT yang sekecil dalam tanda kutip Jakarta. Kalau diambil proporsional, betapa besar nanti DPTB di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Dan ketika ternyata kemudian dipetakan di Jakarta, itu bagian dari pola kecurangan atau kejahatan pemilu. Karena di 1874 TPS di mana terjadi pengumpulan DPTB itu, pada saat yang sama ada distribusi suara yang juga aneh bin ajaib gitu. Jadi satu pasang kandidat luar biasa banyak, di atas 90%, di atas 80%, 2 kandidat, 2 paslon pesaingnya itu ada yang tidak dapat suara, dapat 1 suara, dapat 3 suara dan seterusnya. Distribusinya sangat aneh. Termasuk kita bisa petakan jenis lokasinya. Apakah ini di perkampungan miskin atau justru di tempat-tempat eksklusif seperti apartemen atau kompleks orang kaya atau asrama-asrama, asrama polisi, asrama tentara atau apa dan seterusnya, itu bisa dipetakan. Jangan bayangkan bahwa itu kan pekerjaan besar kalau Indonesia. Kan bisa kita turunkan koordinasinya. Ada provinsi, ada kabupaten, kota. Jadi manageable sebetulnya. Nah itu laporan kedua Mas. Download atau foto C1 plano dan langsung akan terkirim oleh aplikasi. Dan nanti langsung dikurasi oleh kami. Jadi tidak usah khawatir kalau di satu TPS ada banyak relawan. Dikirimkan semuanya itu tetap masuk ke kami jadi 1 data. Tidak jadi 10 data, tidak jadi 12 data. Tetapi nanti ada satu yang kemudian untuk mewakili akan tampil di dashboardnya aplikasi yang insya Allah bisa diakses oleh siapapun. Jadi kita bikin transparan jadinya.
Ini sebetulnya bukan gagasan baru karena misalnya Mas Ainun dulu kawalpemilu.org. Beberapa hari lalu saya ketemu. Iya, itu sudah melakukannya dulu kan dan sukses loh itu. Sukses. Sangat membantu kita dia semua. Dia kayaknya mau turun lagi tuh Mas, mau bantu alhamdulillah. Gitu. Semakin banyak orang yang turun untuk urusan ini semakin baik. Yang ketiga, bagi relawan yang punya keinginan untuk lebih detail itu kita sediakan formulir sebaran suara juga. Tinggal diisi aja. 01, 02 berapa dan seterusnya tinggal diisi di setiap TPS. Kalau itu mereka lakukan tentu akan sangat membantu. Kalaupun tidak apa-apa. Yang mandatori, yang wajib itu adalah foto C1 plano. Sekaligus juga kita akan mendisplaynya. Nah yang terakhir sih, yang ada satu tambahan itu bonus saja. Bahwa mereka yang sudah jadi relawan, terus ingin menyatakan saya bersuara, yaitu mengirimkan foto jarinya yang sudah bertinta ke aplikasi, nanti kita akan olah tuh. Jadi sesuatu yang kayak happening art-nya. Lalu bagi mereka yang ingin golput, karena itu kan hak mereka, tapi tetap ingin jadi relawan pengaman suara, dipersilahkan. Berarti yang dikirim bukan jari yang bertinta, tapi 5 jari seperti salam Pancasila. Tadinya mau 4 jari, tapi ternyata 4 jari sekarang sudah jadi gerakan. 01 ditambah 03 jadi 04. Tapi sekarang udah nambah lagi, tambah 00. Mereka yang selama ini tidak peduli pemilu, mereka yang selama ini ingin golput, sekarang sedang ada semacam kebangkitan. Daripada begitu lebih baik minimal kami melawan. Melawan itu adalah menentukan pilihan untuk membuat 02 tidak dipilih. Wah itu dahsyat. Mas boleh nggak kalau saya coba simpulin yang tadi, yang bagian pertama lawan. Kata kuncinya sebenarnya itu ya. Ini sebenarnya untuk mendelegitimasi pesimis. Jadi optimisme itu dikonvert menjadi lawan. Terus kedua lawan ini yang saya merinding nih Mas, Kang Ep nih. Bukan sekedar melawan, tapi melawan itu pakai knowledge. Digitalisasi sebagai instrumennya. Tapi dibalik, ilmu gitu pakai ilmu. Tapi yang lebih menarik lagi, ini adalah bagian dari gerakan sebenarnya. Karena kecurangannya udah masif, dia hanya bisa dilawan dengan gerakan dan itu artinya diperlukan kesadaran begitu banyak orang untuk terlibat. Kan begini Mas, orang selalu bilang begini, presiden ini kekuasaannya besar sekali. Apalagi ketika kemudian dengan penuh kesadaran dia mobilisasi semua sumber daya dan aparatur gitu. Maka kemudian kalau memang seperti itu yang kita hadapi, kita harus menghadapinya dengan kekuatan optimal yang bisa kita lakukan. Dalam politik kekuatan itu 4 jenjang. Sendiri. Ya kita ngobrol begini didengar orang itu kekuatan sendiri. Diri sendiri adalah sumber kekuatan. Tetapi ketika banyak sekali orang sekarang membuat podcast begini, bersuara keras di mana-mana, jadilah kita sebut kekuatan kelompok. Di dalam kelompok tidak ada pimpinan, tidak ada hierarki, tidak ada pembagian posisi dan peran. Maka ada level berikutnya, organisasi. Betapa banyak sekarang orang mengorganisir diri. Relawan-relawan berdiri di mana-mana, baik yang langsung melekat dan punya preferensi terhadap kandidat, maupun yang organik mengatakan kami tidak mau diam ketika kekuasaan sebegini zolim. Ketika brutalisme di depan mata kami terhidang setiap saat dan kami sebentar lagi juga akan jadi korbannya. Nah, ketika kemudian mereka rumuskan keadaan semacam itu, mereka bergerak dalam organisasi-organisasi di banyak tempat. Tetapi itu nggak akan cukup. Ada level keempat yang namanya network atau jejaring. Saya lihat inilah yang sedang bergerak dan kemudian menjadi bagian penting menuju 14 Februari. Saya kemarin hadir Kamisan, selain bertemu dengan sampel atau contoh baik warga negara yang namanya Bu Sumarsih, yang sudah 17 tahun dia 17 tahun dan kemarin itu adalah Kamisannya yang ke-804. Selain bertemu dengan orang seperti Bu Sumarsih, saya bertemu dengan beberapa orang dari jaringan yang sangat beragam. Yang membuat saya terharu itu adalah ini ketua panitia reuni oposisi Indonesia ini hebat banget gitu. Namanya Jokowi. Ketua panitia reuninya dia. Yang diam-diam mengumpulkan kita. Dan tiba-tiba ketika kita ngobrol, kita itu nggak usah nyetel lagi frekuensi kita, tidak usah nada dasarnya disamakan, semua udah sama sesama-samanya. Cuman bedanya ini tidak pakai bansos dan BLT. Gitu iya kan? Dan itu organik betul. Dan ketika kemudian wajah kita hadapkan ke istana, ada orang yang disimbolisasi dengan istana itu begitu kuatnya. Saya merasa, oh enggak begitu kuat.
Itu kuat. Iya, ketika kemudian perlawanannya hanya orang per orang, kuat dia. Ketika kemudian perlawanannya dinaikkan kelompok, kuat dia. Organisasi, nah mulai terlihat ada lemah-lemahnya. Tapi kalau sudah jejaring warga negara, wah saya kira tidak. Dan ini sebenarnya satu bentuk baru perlawanan ya Mas ya. Kalau mau disebut dengan disruption yang baru, sinergi dan kolaborasi menjadi sesuatu di situ. Karena itulah yang menguatkan. Kalau pakai bahasanya Kang Ep kan, oposisi sedang menyusun saf. Barisan ya. Barisan sedang berbaris ini. Yang terkonsolidasi gitu kan. Sedang berbaris. Dan dia sudah tahu siapa musuhnya. Dan sekarang dengan seluruh instrumen yang tadi dibangun, dia juga tahu modus operandinya kayak gitu. Sehingga bentuk perlawanannya mungkin juga akan ditemukan gitu. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, sekarang, dan ini Mas, orang-orang yang selama ini barangkali merasa cukup marah saja, itu sekarang sudah naik level juga, naik kelas menjadi melawan. Kalau marah itu nggak ada agenda yang jelas, namanya orang marah ya. Meletup saja dia, meledak saja dia, kalap. Dan seringkali bisa selesai dengan hadiah-hadiah permukaan sesaat. Tidak ada target jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Apa tujuan utama, bagaimana trayeknya menuju ke sana, itu bukan marah namanya. Terlalu rumit untuk orang marah. Ketika itu diperumit dalam pengertian diorganisir lebih baik menjadi sesuatu, maka dia menjadi melawan. Orang-orang yang tidak bersedia diperlakukan semena-mena oleh Jokowi sekarang melakukan transformasi dari sekedar marah menjadi melawan. Nah, menurut saya jika ini terus berlanjut, ini modal yang luar biasa. Tapi Kamisan itu juga langsung nih Mas ya, menunjukkan di sini ada masa aksi Kamisan, bacakan petisi tolak dukung Prabowo Gibran. Jadi dia tuh udah merekonstruksi ini musuh gua, ini lawan gua gitu. Ya karena mereka sebetulnya sudah sangat lama mendeteksi nama-nama bukan sebagai seseorang, tetapi sebagai bagian dari kejahatan kemanusiaan atau tindakan penindasan, pelanggaran hak asasi yang ketika nama itu dimunculkan hari Kamis kemarin, itu bukan sesuatu yang baru. Itu hanya mengulang nama yang sama berulang-ulang disampaikan setiap Kamis. Kok dilalah dia jadi calon presiden lagi sekarang. Itu aja sebetulnya. Jadi saya melihat mereka itu bukan orang-orang partisan yang sedang memperjuangkan ansih Anies Baswedan jadi presiden atau ansih Ganjar Pranowo jadi presiden. Mereka adalah orang-orang yang sudah bisa merumuskan apa yang harus mereka lawan. Dan sejak sangat lama meninggalkan cara marah atau kemarahan. Makanya saya sebut Bu Sumarsih itu. Bu Sumarsih itu menurut saya mewakili 3 kualitas yang seringkali tidak melekat pada satu orang. Yang pertama keberanian. Tidak mungkin dia menghadapkan dirinya ke istana, tempat di mana kekuasaan bertumpuk terakumulasi. Tanpa lelah sepanjang sekian lama. Hanya orang berani yang bisa melakukan itu. Yang kedua menurut saya adalah keteguhan hati. Dia tidak terombang-ambing oleh berbagai hal. Ketika ada pemilu kemudian isunya jadi nyangkut ke pemilu, itu bukan karena dia keteguhan hatinya berubah. Pemilu yang menyesuaikan diri dengan agenda dia yang teguh itu. Dan menurut saya yang terakhir ketabahan. Perjuangan melawan kezaliman angkara murka atau tirani seringkali memang bukan lari jarak pendek. Dia selalu maraton. Orang-orang yang pandai menjaga endurance, pandai menjaga stamina, mengatur ritme, kemudian tidak pernah mengubah dirinya, tapi kadang-kadang terlihat diam. Ketika dia bersuara, suaranya sama seperti ketika dia bersuara di lain waktu. Dan ketika itu kemudian terpelihara antar waktu, ketabahan orang itu lebih menggetarkan dari presiden yang terburu-buru menggunakan 9 tahun atau 10 tahun kekuasaannya untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya bagi keluarga dia. Itu nggak sama sekali menggetarkan menurut saya. Ini yang disebut dengan persistensi. Persistensi. Karena persistensi diperlukan untuk membangun peradaban, untuk membangun kekuatan dan endurance tadi. Tapi sekarang Mas mungkin boleh ditambahin, sejauh mana sebenarnya dampak yang ditimbulkan atas kerusakan ini, bukan potensi lagi nih, fakta kerusakannya, sehingga kita kemudian memutuskan tidak ada pilihan lain, memang gua harus terlibat. Kan ini perlu dikasih tahu juga nih dampaknya. Seolah-olah sekarang itu orang ngomong dampak,
presiden baru, terus 2-3 tahun lo menyesuaikan diri. Ada sesuatu yang kenapa Kang EF tiba-tiba bersuara seperti ini? Dengan wajah yang tersenyum tapi bang. Itu kan pasti ada bukan geram nih Mas, tapi kan kita tahu dampaknya itu kan. Mungkin perlu di-sharing tuh Mas dampaknya. Iya, sekarang ini menurut saya terlalu tegas dan terlalu mudah untuk membedakan dua hal sebagai hasil Pilpres besok. Jokowi menang, Jokowi kalah. Dua itu terlalu tegas menurut saya. Kenapa? Jokowi sendiri sih yang bikin tegas. Begitu terbukanya, begitu telanjangnya dia menabrak-nabrak banyak sekali hal. Sehingga kemudian dengan sangat mudah kita bisa memosisikan diri kita. Tidak ada warna abu-abu, tidak ada warna jembatan, gradasi, hitam putih jadi sepertinya gitu. Karena Jokowi menghitamkan seluruh kanvasnya dengan sangat jelas gitu. Sehingga kemudian semua orang yang memihak di putih itu dengan tegas bisa mengambil sikap dan garis demarkasinya itu sangat jelas gitu. Dampaknya juga menjadi sangat jelas Mas. Misalnya gini, kalau ada orang mengatakan, ya saya tetap punya harapan lah semoga lebih baik, tapi milih Jokowi, kan jadi kayak oksimoron. Apa tuh? Oksimoron adalah dua kata yang tidak bisa disatukan. Kayak misalnya sastra mesin gitu. Saya lulusan sastra mesin gitu kan nggak mungkin. Mesin kok ada sastra. Dua hal yang nggak mungkin gitu loh. Fakultas Hukum jurusan mesin. Jadi Jokowi dengan harapan itu oksimoron buat saya sekarang. Kalau masih berharap kok pilih Jokowi. Sekalipun Jokowi tidak dikandidatkan kita tahu siapa dia kemana gitu. Siapa yang didukung dengan cara apa. Yang sebrutal apa. Jadi itu memudahkan kita merumuskan dampak. Ya sudah, apa yang terjadi sekarang bahkan akan eskalatif, bahkan akan meningkat, itulah yang akan kita terima. Apa misalnya? Aduh, Jokowi itu kan hebat banget dalam menegaskan sesuatu. Kayak KKN dalam pemilu sekarang terutama Pilpres itu kan jelas banget KKN-nya. Nepotismenya udah duluan, di hulu. Maka anaknya bisa jadi kandidat. Korupsinya, Mas Bambang kan jauh lebih mengerti hukum dari saya tentu. Dan teman-teman ahli hukum di Indonesia juga amat sangat banyak dan peduli pada soal ini. Kok menurut saya sebagai warga negara Mas, bansos itu statusnya sudah bisa dianggap korupsi. Karena ada kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki seseorang yang memegang uang negara, lalu kemudian dia belanjakan, dia keluarkan untuk kepentingan kelompok yang sempit, pribadi atau keluarganya dan bukan bangsa dan negara dalam rangka kontestasi yang partisan. Itu korupsi. Jelas menurut saya. Dan anggaran yang tadi saya sebut sangat besar itu, bayangin kalau dikorupsi. Terus kemudian kolusi. Tidak pernah ada Mas deklarasi konglomerat mendukung paslon sebegitu terbuka dan frontalnya seperti yang kita saksikan minggu lalu kan. Ya, betul. Sekelompok kecil konglomerat berbaris mengatakan bahwa kami penyumbang sepertiga ekonomi Indonesia. Kami mendukung paslon 02. Kalau kita kemudian menderetkan 3 kata sakral itu, K, dan N, korupsi, kolusi, dan nepotisme, sempurna ini. Di dalam proses yang sangat pendek, kontestasi dalam pemilu disempurnakan, ditampilkan dalam wajah yang sangat tegas oleh Jokowi dan lingkaran-lingkaran kekuasaannya. Sekarang berubah jadi NKK Mas. NKK. Nepotismenya duluan. Terus dia berkolusi dan korupsinya dilakukan. Jadi ya NKK itu berarti kan tidak akan mengalami penurunan, penghentian dan lain-lain. Bayangin orang yang menang bisa membuat kerusakan begitu rupa. Sekarang orang yang menang bergabung dengan orang yang kalah kan. Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kan orang menang gabung dengan orang kalah. Iya toh? Iya. 2 kali kontestasi kan 1 pemenang, 1 kalah. Terus kemudian bergabunglah Pak Prabowo di periode kedua. Apa yang terjadi? Apa lebih baik periode kedua? Lebih buruk. Periode pertama undang-undang korupsi masih bagus Mas. Iya. Periode kedua sudah direvisi. Direvisi. Periode pertama menteri direkrut dengan diseleksi dulu dalam tanda kutip oleh KPK. Yang kedua dicari menteri-menteri yang bisa diinjak lewat KPK. Lebih kotor kabinetnya. Undang-undang Cipta Kerja. KPK-nya diinstrumentasi sebagai alat dari kepentingan. Iya betul. Iya, bermula di hulunya itu revisi undang-undang KPK-nya itu terus berlanjut.
Itu baru penggabungan yang kalah dengan yang menang tuh. 2014-2019 seburuk-buruknya pemerintahan masih ada oposisi, Mas. Oke. Karena yang kalah tetap di luar. 2019 ke sini mana ada oposisi dalam pengertian itu, karena yang kalah bergabung ke yang menang. Nah, sekarang dilembagakan, yang menang mengusung yang kalah dan menempatkan anaknya sebagai wakil. Artinya sebetulnya grafik kerusakan itu tidak akan turun dong. Grafik kerusakan naik dong. Coba logikanya di mana? Kalau kita bilang naik, akan turun, kualitinya juga. Mari kita harapkan nanti keadaan lebih baik segala macam. Coba bandingkan pidato-pidato Pak Jokowi sebagai kandidat dengan pidato-pidato Pak Prabowo sebagai kandidat saat ini. Mengerikan yang sekarang kan, Mas? Yes. Banyak videonya beredar. Tidak usah nanti ada orang yang iseng-iseng laporkan saya ke polisi, cari aja jejak digitalnya, itu video banyak. Coba bayangkan orang yang semacam itu narasi ketika kontestasi menjadi pemenang dengan orang yang narasinya lebih baik dalam pengertian tertentu, tanda kutip, Pak Jokowi dulu berkuasa. Masa ini akan ada perbaikan? Menurut saya sekarang ini bukan perubahan versus kelanjutan, tetapi perubahan untuk perbaikan dan kelanjutan pengerusakan. Jadi lebih distinktif. Distinktif. Harus distinktif menurut saya. Ini adalah momen-momen di mana Indonesia menghadapi waktu yang penting sekaligus genting. Penting dan genting. Dengan mendefinisikan itu, maka menurut saya bukan mewakili MUI ya. Sudah haram hukumnya kalau tidak berpihak. Menurut saya loh. Saya bukan ulama, bukan kiai. Tapi sudah mulai menggunakan kata-kata yang... Iya, karena ingin tegas gitu loh. Iya. Kalau saja tidak, kita bisa diskusi ya. Oh, kita diskusikan itu bukan nepotisme. Sampai sekarang gak ada yang membantah. Orang yang mendukung 02 tidak ada yang memberikan bantahan tentang nepotismenya. Saya pernah dengan tegas di satu kesempatan mengatakan nepotisme dengan sangat tegas. Terus kemudian ada video yang membantah saya. Apa yang dibantahnya? Bukan nepotismenya. itu dulu kelihatan pinter, sekarang kok nggak ada sisanya gitu. Loh, saya ngomong nepotisme kok dia malah membahas Tapi ada peribahasanya. Manusia besar membicarakan gagasan. Manusia biasa menceritakan peristiwa. Manusia kerdil ngomongin orang memang. Nah, ini ada gelombang yang menarik nih, Mas. Kalau bisa disebut disruption. Sekarang itu kesadaran untuk mempersoalkan itu hadir di kalangan akademis. Ya, betul. Bukan hanya mahasiswa. Tadinya kita tunggu lagi mahasiswa mana nih, mahasiswa lagi ujian gitu kan. Sekarang gelombang itu di UGM guru besar yang ngomong. Di UII itu yang ngomong rektor. Dan itu sekarang mulai berpijak tuh. Banyak bener. Yang saya dengar di beberapa tempat akan bermunculan ini. Yes, yang udah kan UI, Mas. Hari ini tuh kemarin. UI lebih keren lagi. Dia pakai toga semua tuh guru besar untuk menunjukkan bahwa dia nggak main-main. Ini kredibilitas keilmuan, kehormatan keilmuannya itu yang dipertaruhkan itu. Dan pakai menggunakan Sriwijaya dulu. Dan itu mulai Andalas juga mulai masuk. Jadi ini kalau kampus kita anggap sebagai center of excellence, pusat dari pencerahan gitu ya, salah satu. Ini kayaknya nih dia akan bisa menjadi gelombang yang akan mempengaruhi seluruh kesadaran yang dilengkapi dengan itu, Mas. Saya nggak tahu, itu pandangan saya, Mas Ep. Menurut saya sih begini, semakin besarnya gelombang perlawanan itu memperluas daya jangkau perlawanan itu dengan merasuk ke sebanyak mungkin orang. Kita masih punya waktu 12 hari nih untuk itu. Ini yang paling penting karena perlawanan di level yang tertinggi seperti pernah kita bicarakan di sini adalah perlawanan senyap 14 Februari. Ketika semua orang dipersilahkan untuk berkontemplasi sesaat, bertanya pada hatinya yang paling dalam dan bersih, yang tidak akan pernah bisa berbohong, dan kemudian memutuskan sesuatu tanpa ada kecemasan dan rasa takut, dikarenakan di hadapannya, di sekitarnya tidak ada wajah presiden,
tidak ada CCTV, tidak ada kekuatan yang bisa mengintimidasi dia, dan tidak akan ada yang tahu dia pilih siapa. Ini kan penting banget. Yes. Artinya senyap itu artinya bebas rahasia. Okay. Dan ketika kemudian orang mengambil kesempatan itu untuk membuat keputusan, sejarah bisa terbangun. Sejarah itu seringkali ledakannya yang paling besar dilakukan oleh orang biasa. Okay. Dalam istilah ilmu politiknya revolusi namanya. Revolusi. Baik. Ketika di Iran terjadi revolusi, yang turun-turun ke jalan, yang bergerak itu, yang akhirnya menumbangkan kekuasaan sebelumnya, orang biasa. Bukan pertemuan seminar atau diskusi atau semacam elite settlement dari sekelompok orang yang punya privilege lalu berkumpul. Jadi ledakan sejarah besar pelakunya orang biasa. Tetapi perbedaan orang biasa yang bisa membuat ledakan sejarah dengan orang-orang biasa yang gagal di masa sebelumnya adalah mereka oleh sejarawan Arnold Toynbee disebut sebagai minoritas kreatif awal mulanya. Yaitu orang-orang sedikit yang ketika orang lain sudah terkacaukan pikirannya, dia masih jernih. Dia masih datang ke podcast ini untuk menjaga kewarasan. Orang sedikit, orang sedikit yang ketika orang lain sudah putus asa, dia selalu berusaha untuk menyalakan lilin di tengah gelap. Orang-orang biasa yang jumlahnya sedikit, tetapi ketika orang lain mengatakan, sudahlah, berhentilah ikhtiar, karena kekuatan yang kita lawan itu sangat besar. Dia mengatakan, oh tidak, ikhtiar itu justru akan menentukan hasil, bukan sebaliknya. Jangan terlalu tergesa-gesa menyatakan hasil. Seperti para penyelenggara survei itu. Tidak boleh. Kena juga tuh survei. Tetapi ikhtiar ini yang harus terus dikelola. Jadi ketika lain berhenti jalan, dia malah berlari. Ketika yang lain sudah mulai bersembunyi, dia memunculkan wajahnya. Ketika yang lain mengatakan, sudahlah, saya tiarap saja. Dia berdiri tegak dan mengatakan, siapapun kau, jumlah kami pada akhirnya adalah penentu. Penentunya bukan kau yang mendiami istana atau rumah-rumah dinas mentereng, yang menggunakan mobil-mobil yang luar biasa hebat karena uang rakyat yang kau pakai untuk membelinya. Tetapi kami yang dengan kaki telanjang antri dan masuk TPS, lalu kemudian kami putuskan, selesai kau. Kami ingin yang lain yang membuat kami masih bisa berharap. Nah, menurut saya sejarah besar itu bukan tidak mungkin terjadi 14 Februari. Dan ketika kita mengatakan ini, kita bukan sedang menghibur diri, Mas. Tapi kita sedang merawat perjuangan lewat optimisme yang terjaga. Selama kita masih optimis, sebelum ada ujung itu kita temukan, nggak boleh goyah, memperlambat langkah dan seterusnya. Dan menurut saya ini dipahami, diyakini oleh banyak sekali teman kita di mana-mana. Termasuk sekarang merambah ke kampus-kampus. Yes. Dan gelombang ini kemudian membangun kesadaran berlapis-lapis jadinya. Okay. Jadi sekarang ini kalau tadinya mari berjuang gitu. Sekarang itu sudah ada tambahan bobot. Mari berjuang berbasis ilmu. Mari berjuang dengan segala hal dan instrumen yang memang kita perlukan untuk menang gitu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi gitu. Man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi gitu. Ini Saifullah Fatahnya. Wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi gitu. Nah ini sekarang harus muncul gitu. Tinggal Allahu Akbar. Tinggal itu aja. Mau ambil dunia pakai ilmu, mau ngambil akhirat pakai ilmu, mau ngambil keduanya pakai ilmu. Jadi bobotnya makin berlipat-lipat nih. Nah saya merasa bahwa ini barangkali yang disebut sebagai kekuatan jejaring itu. Yes. Setiap simpul dan bagian dari jejaring memberikan kontribusi yang kelihatan kecil. Tetapi mereka menciptakan mosaik. Gambar-gambar yang kelihatan terpisah ketika belum jadi jejaring baru berbentuk organisasi. Ketika sudah berbentuk jejaring menciptakan mosaik yang indah. Yes. Dan tertulis di atasnya cuma 2 kata saja. Jokowi kalah. Menurut saya ini yang sedang berproses. Saya udah kayak mau nunjuk aja. Nah, proses ini menurut saya harus kita resapi. Sejarah besar disusun di hari-hari yang biasa.
Dan hari-hari biasa seperti ini, satu sore yang mendung, ketika hujan seperti biasa kelihatannya hendak datang, ketika semua orang beraktivitas sebagaimana lazimnya, dan seolah-olah tidak ada sesuatu yang bergerak hebat di Indonesia, pada hari-hari biasa seperti ini sejarah besar itu dibentuk. Ketika 17 Agustus, Indonesia memproklamasikan dirinya, siapa yang bisa membedakan tanggal 15, 16, 17 dengan tanggal-tanggal yang lain? Tidak ada. Matahari tetap terbit di tempatnya, bergerak selama setengah hari, kemudian tenggelam di tempatnya. Semua orang bekerja, semua orang turun ke tempat-tempat di mana mereka harus bergulat dengan hidupnya. Semua orang berpikir, berdoa untuk masa depan yang lebih baik. Segala sesuatu biasa saja. Tidak ada angin puting beliung yang memperlihatkan warna merah dan putih di langit. Tidak ada sesuatu yang besar dengan petir menyambar-nyambar dengan kata-kata merdeka. Tidak. Hari-hari itu hari-hari biasa. Tapi pada hari yang semacam itu, dunia menyaksikan satu bangsa besar telah lahir. Buat saya Mas Bambang, apa yang terjadi berhari-hari menjelang 14 Februari mengingatkan saya bahwa Jokowi sama manusia biasanya dengan kita. Jadi kalau dirumuskan Mas Bambang, kalau dirumuskan, saya itu sangat percaya bahwa mereka yang berlebihan pasti kena hukuman. Yang terus harus kita serukan adalah semua orang mengambil peran menjadi tangan penghukum itu. Dan cerita tentang kalahnya Jokowi, menangnya Indonesia, bukan tidak mungkin skenario-nya seperti itu. Tapi sebenarnya Mas, inilah mungkin skenario memenangkan Indonesia. Iya. Di mana daulat rakyatnya sekarang bersekutu betul-betul. Kalau Mas Aep dengan tegas mengatakan bukan sekedar cukuplah cukup, hentikan. Kalimatnya tegas banget, hentikan kekuasaan itu, hentikan Jokowi. Karena ada simbol kemudaratan yang terus-menerus mengakibatkan dampak yang luar biasa. Ya. Saya itu sebetulnya sedang menyiapkan buku. Judulnya Menghentikan Jokowi, Memenangkan Indonesia. Oh, oke. Saya tadinya berencana ingin meluncing buku itu sebelum 14 Februari. Kelihatannya nggak terkejar. Okay. Karena dua sebab. Nomor satu, beberapa penerbit yang kami tawari tidak berani menerbitkan. Pakai bahasa sebenarnya tidak berani. Tidak berani ngambil resiko. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya pikir-pikir, loh, buku itu kan cuman instrumen. Kalau kemudian saya justru mematok seolah-olah jadi tidaknya launching buku itu sebagai semacam indikator tentang kemungkinan sukses dan gagal, celaka betul saya kan. Padahal yang terpenting adalah bagaimana mengajak sebanyak mungkin orang untuk melakukan aktivitas apapun yang mereka bisa lakukan untuk menghentikan Jokowi, memenangkan Indonesia gitu. Jadi akhirnya tidak saya ngotot untuk bisa terbit sebelum 14 Februari. Kalau ternyata mungkin 2 putaran, kalau tidak 02 dikalahkan 1 putaran, ya oke, kita bisa lanjutkan proses itu. Tapi juga akhirnya menurut saya setiap orang sekarang harus melipat gandakan upaya, termasuk upaya-upaya yang barangkali sebelumnya nggak terpikir gitu. Saya misalnya nggak terpikir harus sesegera mungkin punya podcast gitu. Sekarang saya jadi punya kan, karena ingin melipat gandakan ini. Ada program Keep Talking namanya, K.EF Talking di YouTube. Sekarang sudah monolog episode ke-6 kalau tidak salah. Yang sedang beredar sekarang ini judulnya Menolak Gibran. Bagaimana saya merumuskan penolakan saya dengan alasan-alasannya sebagai warga negara. Yang berikutnya muncul itu judulnya Joko versus Widodo. Jadi Joko itu mewakili sesuatu yang kita harapkan.
Widodo itu mewakili kecemasan. Yang menang ini Widodo ini. Jokonya kalah gitu. Periode pertama itu periode Joko. Periode kedua itu sudah jadi periode Widodo gitu. Tapi O lagi yang menang. Iya, O lagi. Prabowo juga nanti. Masa terus-terusan O kan? Nah, dan buat saya sih Pak Jokowi itu mesti diingatkan saja. Kekuasaan itu ada kedaluarsanya. Pengaruh itu tidak. Presiden itu berhenti pada saat dilantik presiden baru. Kekuasaan kedaluarsa. Tapi pengaruh tidak. Kalau ia kemudian mewariskan banyak hal baik dan orang akan mengingat dia sebagai presiden yang luar biasa untuk rakyat Indonesia, pengaruh dia sampai Pak Jokowi wafat itu akan sangat besar gitu. Jangan justru sebaliknya. Kedaluarsanya kekuasaan sudah jelas, pengaruhnya diturunkan. Diturunkan dari katanya ingin menghentikan loyalitas pada partai ketika sudah jadi pejabat publik dan menjadi pengabdi rakyat, katanya begitu. Ternyata terjatuh menjadi petugas partai. Masa habis itu jadi petugas Prabowo? Dulu judulnya ganti kan? Menyempit. Bukan. Jadi menyempit kan? Hentikan O, gantikan S. Diganti. Nah jadi kembali ke soal tadi, menurut saya jangan berhenti ikhtiar, kita teruskan ikhtiar, kita ajak terus orang, karena perlawanan yang tertinggi itu adalah perlawanan orang biasa di hari biasa bertanggal 14 Februari 2024. Ya. Ini magic angkanya juga mulai kejadian nih Mas. Kang Eep. Kang Eep menemukan teman 14 hari sebelum pencoblosan. Betul kan 14 hari ya? Kalau sekarang kan tinggal 12, bukan 14 Mas. Jadi 1 bulan berarti. Kalau sekarang kan tinggal 2 minggu. Ini 2 minggu yang lalu saya bertemu teman. 2 minggu yang lalu. 2 minggu diumumkan 2 minggu sebelum itu. Jadi kan 14. Ya. Dan aplikasi itu selesainya 24/1/24. Ini jadi klinik kita. Iya. Saya baru bilang lagi menuju mahal. Tanggal 4 itu debat terakhir. Iya. Tanggal 10 menunjukkan apakah fenomena kekuatan itu betul-betul tercermin untuk menuju 14. Tapi dari seluruh itu Mas sekarang yang ada satu lagi yang menurut saya menarik. Apa yang dikemukakan oleh Kang Eep itu dengan jaga pemilu ya tadi. Warga jaga suara. Warga jaga suara. Ternyata juga teman-teman civil society itu punya juga tuh. Punya juga betul. Misalnya teman-teman dari Temis itu juga menggunakan apa fair ininya kecurangan pemilu. Oh jadi jadi artinya digitalisasi menjadi instrumen untuk betul-betul mengontrol terjadinya kecurangan. Dan itu orang-orang itu kebanyakan anak-anak muda Mas. Jadi lagi-lagi perubahan itu ditentukan oleh anak-anak muda dalam sejarah pergerakan Indonesia modern. Yang belum satu nih Mas. Kapan emak-emak menunjukkan? Dia sudah menunjukkan, menyempurnakan dan membulatkan ini. Ya, mama ini fenomena yang sebetulnya sudah lumayan lama di Indonesia ya. Dan mama ini sebagai kekuatan politik menurut riset dari Polmark Indonesia di berbagai survei pada berbagai level berlipat-lipat kekuatan politiknya dibandingkan dengan bapak-bapak. Mereka lebih aktif dalam kegiatan politik. Coba tanya aja ke caleg-caleg, termasuk caleg Partai Demokrat yang keren yang mendukung 01 dan berani itu. Tanya aja ke yang bersangkutan. Kalau kampanye lebih banyak mama atau bapak-bapak? Namanya Adi Mars Mas. Terus kemudian ketika emak-emak itu mendapatkan sesuatu sebagai materi kampanye, entah itu sifatnya gagasan, omongan, harapan, doa dan lain-lain, maupun benda yang bisa disentuh, seperti sabun colek misalnya, seperti minyak goreng misalnya, seperti beras misalnya, emak-emak akan lebih aktif memanfaatkan dan memberitakan dibanding yang lain. Terus kemudian pergerakan emak-emak radiusnya lebih besar daripada bapak-bapak. Karena jaringan sosial terbesar di Indonesia adalah majelis taklim. Dan majelis taklim itu isinya emak-emak. Emak-emak itu ada yang hari ini Senin majelis taklim ini, hari Selasa di tempat lain, hari Rabu, hari 1 minggu penuh dia berkomunitas. Putarannya banyak gitu ya. Luar biasa. Belum lagi ustazahnya. Saya
pada tahun 2012 pernah memetakan, saya dan Polmark Indonesia pernah memetakan majelis taklim di Jakarta per kecamatan, diturunkan sampai ke bawah ke kelurahan, terus kemudian mendeteksi dengan mencatat nama ustazah yang menjadi pembina. Muncullah 7 nama ustazah yang ketika dilihat orbitnya itu nggak terbayangkan seseorang bisa beraktivitas sosial sebegitu rupa gitu. Yang 1 minggu bisa pengajiannya 7, 5, 4 beredar dengan begitu luas, menjangkau audiens yang begitu banyak. Dahsyat. Nah, menurut saya salah satu bagian terpenting kenapa emak-emak memang harus dihitung itu adalah pemilu kali ini unik karena konteksnya. Pendahuluannya itu pandemi yang dilekati oleh resesi. Maka ketika terjadi suksesinya itu dilakukan, dikerjakan, bertumpu pada orang-orang yang sedang kesulitan hidup. Di semua survei belakangan tentang 2024 yang kami lakukan, survei Dapil DPR RI, survei provinsi, survei nasional, 3 data itu sangat tegas. Di atas 60% orang atau pemilih mengaku pendapatan atau penghasilannya turun. Sekitar 50% orang di Indonesia mengaku ekonomi dirinya dan keluarganya merosot. Dan sekitar 30% orang di Indonesia itu kehilangan pekerjaan. Dan itu semuanya relasinya dengan perempuan. Urusan itu berkaitan dengan manajemen keluarga, manajemen masa depan lewat ekonomi sehari-hari dan lain-lain. Yang pelaku utamanya adalah emak-emak, para perempuan. Jadi kenapa ibu-ibu lebih sering antar jemput anaknya di sekolah? Itu bukan karena bapaknya sibuk. Bapaknya ada di rumah kok kadang-kadang. Jangan-jangan kita harus lebih kontemplatif menjawab pertanyaan itu. Karena emak-emak lebih peduli masa depan dibandingkan bapak-bapak. Makanya Mas tidak ada mother hunger, yang ada tuh father hunger. Ya. Jadi ada 4 pelaku yang bisa memenangkan pemilu. Baik. Perempuan, laki-laki. Wah, itu hadis tuh Mas. Teman-teman, inilah cara kita menjaga kewarasan. Kang EF menjelaskan kewarasan itu, kita optimis akan memenangkan pertarungan membangun Indonesia yang berkeadaban. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.